Dipersilakan kelompok 7 untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sebagai auditor dari Kantor Auditor Hukum Dubi Nusantara. Di sini kami mengaudit dari perusahaan PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara. Di mana auditornya ada Aryana Mayrakama, Nabila Safira, Tita Citra Lestari, Siti Jenny, dan Dela Sastaviana. Dari kelengkapan berkas PT Asuransi, bisa dilihat di PowerPoint itu ada berkas yang ada ya. Yang pertama itu ada akta pendirian perusahaan, persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga ada akta pendirian perusahaan beserta keputusan Menteri, direksi, Dewan Komisaris, surat keterangan domisili, surat izin tempat usaha, tanda daftar perseroan, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, sama IMB. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk berkas yang tidak ada dari file PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara itu ada cukup banyak ya. Yang pertama ada perubahan anggaran dasar, persetujuan perubahan anggaran dasar, akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri, akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri, rencana kerja, laporan tahunan, penggunaan laba, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, RUPS tahunan, pemanggilan RUPS lainnya, surat izin gangguan atau hinder ordonantir atau HO, surat keterangan terdaftar, izin usaha perfilman, tanda daftar usaha perfilman, dokumen perizinan terkait, peraturan perusahaan, wajib lapor ke tenagakerjaan, upah minimum provinsi, jaminan sosial tenaga kerja, hubungan kerja, terus ada PKWTT, PKWT, perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerjasama, perjanjian kredit, dan perjanjian asuransi. Dari hasil berkas yang kami audit, kami berangkat pada kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap kinerja operasional, keuangan, serta kepatuhan perusahaan, melalui beberapa klasifikasi terdapat standar dan prosedur yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada kategori cukup. Perusahaan mampu menjalankan aktivitas inti secara stabil dan menjaga operasional tetap berjalan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, seperti yang perlu menjadi perhatian adalah untuk kelengkapan berkas yang belum ada dan untuk memenuhi kualifikasi berdirinya suatu perusahaan. Itu dia hasil audit dari kelompok kami. Apakah dari perusahaan ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin dari saya selaku Direktur Utama PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara, Aryandi di sini izin menanggapi. Terima kasih eh, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu sekalian dari Kantor Auditor Hukum Dubi Nusantara yang sudah melakukan analisis ataupun mengaudit dari aspek hukum perusahaan kami. Di sini saya selaku Direktur Utama izin menanggapi terkait kelengkapan berkas yang belum lengkap dari analisis ibu-ibu sekalian dari Kantor Auditor Hukum Dubi Nusantara. Mungkin bisa dibuka kembali slide-nya terkait berkas yang belum lengkap. Oke, di sini saya pertama mau menanggapi terkait surat izin gangguan atau hinder ordonanti. Nah, itu apa sekarang masih dibutuhkan ya untuk pengurusan itunya? Apa surat izin gangguan? Karena setahu saya kan kalau misalnya perusahaan sekarang ini nggak perlu ya ada surat izin gangguan itu. Saya tidak terlalu paham terkait aturan terbarunya, tapi mungkin itu nggak diperlukan ya. Jadi perusahaan kami tidak membuat itu sama sekali, ibu-ibu. Jadi mungkin bisa ditanggapi terkait surat izin gangguan ini, apakah masih perlu untuk dilakukan apa pengurusan terkait izin itu, terus bagaimana mungkin untuk melakukan kepengurusannya?
Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Baik, dari pertanyaan saudara dari perusahaan, kami ingin berdiskusi dulu ya. Baik, silakan. Bagaimana, Bu? Apa ada tanggapan dari pertanyaan saya tadi? Izin jawab ya, dari PT Asuransi. Asuransi. Memang benar surat izin gangguan atau hinder ordenantir itu sudah tidak diperlukan. Tapi kita di sini berpatokan pada kertas kerja, keterlengkapan kertas kerjanya. Di kertas kerja ini masih mencantumkan surat izin gangguan sebagai keterlengkapan berkas itu sendiri. Jadi, Untuk surat izin gangguan ini, sebaiknya dari perusahaan itu nggak usah melengkapi lagi karena memang dia di Permendagri nomor 19 tahun 2017 itu udah dicabut dia sebagai legalitas kelengkapan perusahaannya sehingga dia tidak menjadi kewajiban perizinan dalam sistem OSS atau pendirian perusahaan pada saat ini. Jadi kesimpulannya untuk surat izin ini nggak perlu kalian lengkapi lagi sebagai perusahaan. Apakah cukup jelas? oke, Mbak, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi, kami tidak perlu ya untuk mengurus surat izin ini ya. Meskipun dalam file kerangka kerja dari auditor ini ada, tapi secara nyatanya kita nggak perlu mengurus izin ini ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman saya, dari rekan-rekan saya di PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara ada mau menanggapi, dipersilakan. Saya mau izin bertanya untuk yang nomor 16 ini yang izin usaha perfilman ini bentuknya gimana ya? Eh, Soalnya kan kami nggak ada tercantum tentang IUP izin usaha perfilman ini. Mungkin ibu-ibu dari tim audit bisa em, kasih tahu kami itu bentuknya seperti apa dan ngurusnya kemana untuk izin usaha perfilman ini dan apakah ada maksudnya dari tim audit mengambil izin usaha perfilman ini dari peraturan apa atau undang-undang apa biar Baik, nanti kami izinkan kami. bisa sebelum main. Oke. Baik, kami dari tim auditor untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari tim perusahaan ya. Iya. Aku izin masuk sebentar ya. Yang untuk izin usaha perfilman ini nih, apakah mungkin dari tim audit mungkin ada salah penulisan atau gimana? Yang kami tahu IUP ini kan izin usaha pertambangan, tapi kami kebetulan juga bukan usaha pertambangan, kami perusahaan konstruksi, perusahaan jas apa sih guys? Mohon maaf sebentar. Aku lupa. Oh, kami dari Proteksi Kargo Nusantara. Kita kan berdirinya di bidang eh, asuransi untuk barang. Jadi mungkin dari tim audit ada pandangan lain tentang izin usaha perfilman ini dalam bentuk apa? Karena mungkin kaminya juga yang uh, ada terskip dokumen yang kami belum cantumkan atau seperti apa. Cuman yang setahu kami izin usaha perfilman ini IUP ini kan pertambangan, tapi kami juga nggak ngerti apakah ini pertambangan kah atau memang ada perfilman dan ini diambilnya dari undang-undang apa.
Izin masuk teman-teman, ibu-ibu, bagaimana tanggapannya? Teman-teman, saya izin masuk sedikit terkait dengan eh, berkas yang tidak ada pada nomor 9, 9, 10, dan 11 itu kami sudah mencantumkan berita acara pemanggilan RUPS di dalam file draft kami. Apakah ada berkas yang kurang atau bagaimana ya ibu-ibu sekalian? Karena berita acara pemanggilan RUPS itu sudah kami cantumkan di dalam satu file yang ada di dalam Google Drive kami. Ya, sekian, terima kasih. Baik, mohon izin menjawab. Jadi, apa tadi? Izin usaha tentang perfilman itu kami ikutin sesuai dengan kertas kerja yang ada di nomor 11. Di bagian B nomor 11 tentang perizinan. Jadi, jadi kalau dari PT Bapak Ibu sekalian ini tidak wajib untuk membuat surat izin usaha perfilman karena PT Bapak Ibu sekalian ini merupakan perusahaan asuransi. Maka PT Bapak Ibu tidak usah melakukan tidak usah melakukan keterlengkapan pembuatan berkas izin usaha perfilman. Jadi kami itu cuma berpatokan sama kertas kerja ini. Iya. Jadi kelengkapan berkas yang tidak ada ini kami patokin ke kertas kerja yang ada. Izin masuk. Mohon maaf nih sebelumnya untuk ibu-ibu dari pihak auditor. Mungkin bisa langsung di-highlight saja ibu-ibu buat dari perusahaan kami itu berkas-berkas mana saja yang memang perlu disiapkan namun kami tidak menyiapkannya gitu. Jadi kita langsung tahu mana berkas yang memang dari PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara ini perlu untuk dimiliki atau dibuat, namun dari pihak perusahaan kami belum ada gitu, ibu-ibu. Terima kasih. Izin masuk, ibu-ibu rekan auditor. Mungkin dari kelengkapan berkas kami ini mungkin bisa em, di-highlight saja yang mana-mana, bagian mana saja yang semestinya kami lengkapi dalam ini, dalam apa aspek perizinannya. Dan mungkin dari rekan-rekan ibu-ibu auditor ini bisa menyampaikan bahwa apakah legalitas perusahaan kami ini sudah memenuhi aspek aman secara hukum dan legal secara hukum atau belum? Jika belum, bagian mana yang semestinya kami segera untuk lengkapi? Mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan dari ibu-ibu auditor. Terima kasih. Baik, kami akan menyebutkan dokumen-dokumen apa saja atau berkas-berkas apa saja yang sebaiknya kantor perusahaan asuransi ini buat atau melengkapi yang tidak ada. Yang pertama, poin 1 sampai poin 4 itu bisa dilihat di slide ya. Poin 1 sampai 4 itu opsional kalau perusahaan Bapak Ibu itu melakukan perubahan anggaran dasar. Jadi itu dibuat dari poin 1 sampai 4 kalau perusahaan Bapak Ibu melakukan perubahan anggaran dasar. Kemudian poin 5 itu perlu rencana kerja, poin 6 laporan tahunan itu perlu, poin 7 penggunaan laba itu perlu, poin 8 pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu juga belum ada berkasnya. Kemudian poin 9 RUPS tahunan itu juga perlu.
10 pemanggilan RUPS, kemudian 13 surat keterangan terdaftar SKT-nya belum ada perusahaannya, kemudian 15 izin lokasi, kemudian ini 18 jika ada dokumen-dokumen terkait perjanjian yang perizinan jika perusahaan asuransi melakukan perizinan terkait. Kemudian poin 19 peraturan perusahaan. Kemudian poin 20 wajib lapor ke tenaga kerjaan. Kemudian poin 21 upah minimum provinsi. Ini sebentar. Ya, dua, dua. Ini ya. Kemudian poin 22 jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek. Kemudian hubungan kerja. Sampai bawah ini. Ini option. Poin 24 dan 25 PKWTT dan PKWT. Kemudian poin 26 sampai 29 itu opsional juga jika perusahaan Bapak Ibu melakukan perjanjian. Kemudian poin 30 ya sampai poin 30 itu opsional juga. Izin masuk ibu-ibu semuanya. Saya boleh minta untuk di share screen hasil lembar kerja kalian. Oh, ya. Ya, kerja. Ya, ini berikut hasil lembar kertas kerja kami sebagai auditor yang mengaudit perusahaan asuransi. Bagian mana? Bisa disebutkan bagian mana yang mungkin pengen dilihat? Yang bagian ini apa IUP itu yang perfilman. Oh ya. Iya. Kalau ini apa sih materi audit? Masih planning dan lokal di bagian sini ya. Poin 11. Bagian B, poin 11. B perizinan 11 dan 12. Kami izin minta waktu 3 menit sebentar ya Bu buat diskusi. Izin masuk ibu-ibu auditor. Jadi terkait itu nomor 11 sama nomor 12 terkait izin usaha perfilman sama tanda daftar usaha perfilman itu kami tidak perlu ya untuk mengurus ini ya. Untuk memastikan lagi. Terima kasih. Iya, karena kalian perusahaan asuransi, jadi berkas nomor 11 dan 12 ini tidak perlu untuk dibuat karena memang kalian ini
usahanya itu di bidang perasuransian, bukan perfilman. Baik, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu auditor. Mungkin tunggu sebentar, kami mohon waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait ini. Mohon waktunya untuk beberapa menit ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Halo, izin masuk teman-teman. Ya, silakan. Pertama saya mau menanyakan legalitas terhadap izin usaha perfilman ini. Itu apakah udah benar regulasinya itu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017. Sedangkan yang saya searching adalah itu mengenai biaya kuliah tunggal atau UKT. Apakah teman-teman udah itu benar atau enggak? Mohon dikoreksi. Sama izin masuk. Mungkin dari tim audit, benar dari kata rekan saya Satya tadi, cukup di highlight saja yang penting-penting. Di kertas kerja ini kan banyak sekali dokumen-dokumen yang tidak ada sangkut dengan perusahaan kami sebagai sebagai perusahaan asuransi. Jadi rasanya ketika dari tim audit memaparkan PPT tadi itu terlalu banyak kekurangan dari dokumen yang kami buat. Padahal dokumen-dokumen tersebut juga sangat tidak diperlukan. Bukan tidak wajib, tapi jatuhnya memang tidak kami perlukan karena itu bukan ranah kami. Karena kami sebagai tim perusahaan bukan tim perfilman. Dan ini pun untuk pasal yang ditaruh dari tim audit ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017. Ini mungkin apakah dari tim audit ada salah mengetik ataukah ini tahun 2019, tapi di tahun 2019 pun ini sepertinya tidak mengatur tentang perfilman juga. Seperti ini tentang evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mungkin dari tim audit bisa lebih jelas untuk yang mana yang memang sekiranya perlu urgent yang untuk kita naikkan izin-izinnya, seperti mungkin izin tentang surat asuransi atau surat sewa menyewa seperti itu. Tapi yang tidak penting ini, yang tidak ada kaitannya dengan kami, ini tidak perlu dicantumkan. Dari kami segitu. Mohon izin masuk. Mohon maaf ibu-ibu auditor, kalau semisal dari pihak kami terlalu menanyakan banyak hal atau terlalu banyak aspek yang kami kritisi. Jadi di sini kami mau memastikan saja bahwasannya apakah perusahaan kami perlu atau tidak untuk mengangkat izin itu tadi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Mungkin bisa ditanggapi kalau semisalnya tidak perlu, bisa diucapkan untuk tidak perlu. Nah, kalau semisalnya perlu, mungkin bisa diarahkan untuk bagaimana eh, kami ini bisa mengurus perizinan itu tadi. Dan juga mungkin dari ibu-ibu auditor ada saran terkait izin yang mana nih yang pertama-tama kami harus urus nih, yang urgent banget gitu. Mungkin bisa langsung jawab aja Bu Auditor, terima kasih. Baik, untuk berkas yang tidak perlu kelengkapannya itu ada 3. Yang pertama surat izin gangguan. Terus yang kedua itu ada izin usaha perfilman sama tanda daftar usaha perfilman. Itu yang tidak perlu. Selainnya itu ada yang perlu dan opsional sesuai dengan kayak misalkan perusahaan kalian itu ada perubahan anggaran dasar seperti itu. Untuk legalitas perusahaan apakah
bisa dikatakan sah atau tidak. Kalau sah sebagai badan hukum itu bisa sudah dinyatakan sah karena sudah memiliki yang pertama akta pendirian, yang kedua SK Kemenkumham, ketiga NPWP. Tapi belum dapat dipastikan sah sebagai perusahaan asuransi karena dokumen utamanya itu tidak terlihat, yaitu izin usaha asuransi dari OJK. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dari ibu-ibu auditor. Di sini saya mau menekankan kembali terkait perizinan yang opsional itu terserah dari perusahaan kami kah untuk mengurus itu, memilih untuk bisa diurus atau tidak begitu. Maksudnya opsional itu seperti apa ya, ibu-ibu auditor? Mohon jawabannya. Baik, izin menjawab ya. Untuk berkas-berkas yang opsional tadi itu contohnya dari berkas 1 sampai 4. Misalnya, mana sih? Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Nah, itu ada di perubahan anggaran dasar, persetujuannya, terus aktanya sama akta yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri, di mana ini menterinya adalah Kementerian Hukum. Nah, jadi kenapa dikatakan opsional? Karena kalau misalnya dari perusahaan kalian tidak melakukan suatu perubahan dari anggaran dasar, maka dokumen-dokumen ini sebenarnya tidak perlu dilengkapi. Tetapi kalau misalnya memang ada perubahan, itu memang harus dilengkapi ya karena menjadi bagian dari anggaran dasar itu sendiri. Apakah cukup jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas dan saya selaku Direktur Utama dari PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara sangat berterima kasih atas kerja keras dari Kantor Hukum Auditor Dubi Nusantara yang sudah bekerja keras untuk melakukan audit terhadap perusahaan kami. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk menanggapi terkait eh, hasil audit dari rekan-rekan kantor hukum auditor Dubi Nusantara. Mungkin ada tanggapan lain atau kesimpulan lain yang bisa ditambahkan selain dari kesimpulan dari saya selaku Direktur Utama. Rekan-rekan dipersilakan. Izin menjawab dari kami sepertinya sudah cukup. Namun mungkin dari tim audit bisa memberikan solusi terhadap perusahaan kami atau sekadar masukan apakah kami ini uh, mungkin berkas-berkas mana yang memang paling uh, darurat untuk kami buat atau apa mungkin dari teman-teman dari tim audit bisa memberikan solusi ataupun saran kepada perusahaan kami. Itu pertanyaan terakhir dari perusahaan kami. Terima kasih. Oke, baik. Kami dari tim auditor izin menanggapi. Sepertinya pertanyaannya dari tadi berputar di berkas mana yang harus dilengkapi ya. Jadi sebetulnya kalian ini kan perusahaannya dari perusahaan asuransi ya. Jadi yang memang harus atau mungkin wajib itu dilengkapi itu adalah dokumen perizinan terkait karena kalian memang memerlukan izin dari lembaga OJK itu sendiri karena kalian eh, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sehingga yang kami highlight sebagai auditor itu ada di surat perizinan terkaitnya yang di nomor 18. Izin teman-teman, sebenarnya yang dari kami maksud adalah bagaimana kami harus melengkapi berkas tersebut dan bagaimana apa yang harus kami lakukan. Misalnya berkas A, B, C, D itu harus diurus kemana dalam tenggat waktu berapa dan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Karena
ada beberapa berkas itu tidak bisa kami temukan secara apa ya, template-nya itu tidak bisa kami temukan. Jadi makanya itu ada tidak kami masukkan di dalam drive-nya. Yang kami tanyakan itu teman-teman, solusinya bagaimana kami mendapatkan berkas-berkas yang belum terpenuhi itu tadi. Dan izin masuk juga. Mungkin mohon maaf, mungkin kami juga banyak bertanya, tapi karena kami adalah tim yang diaudit perusahaannya, jadi wajar karena kami adalah yang awam dan tim audit adalah orang yang lebih melek hukum dan lebih memahami itu. Jadi wajar jika kami bertanya, dan juga kelengkapan berkas yang tidak ada ini terlalu banyak sampai 30, yang dimana ini juga membuat kami sedikit kebingungan sampai ada dokumen-dokumen yang bahkan itu tidak perlu kami buat tapi tetap dicantumkan. Jadi kami juga sedikit bingung. Ini pembahasannya juga jadi berputar-putar mengenai dokumen mana yang harus kita angkat duluan, terus cara ngurusnya gimana. Karena terlalu banyak ini dokumen-dokumen yang tidak penting. Jadi seharusnya di PPT ini atau di kertas kerja dari tim audit ini langsung membahas yang memang sekiranya kita perlu buat gitu loh untuk izinnya atau apa gitu. Makanya kami dari awal sampai sekarang masih bertanya terus mengenai dokumen-dokumen yang penting-penting ini. Baik, saya izin ambil alih terkait diskusi presentasi kita kali ini. Terima kasih atas rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin ini ada pertanyaan yang terlalu kompleks ya untuk dibahas dalam satu forum ini. Jadi kemungkinan kita bisa membahas ini dengan tim auditor di lain kesempatan waktu. Jadi mungkin dari kantor audit di sini, apa ada bisa memberikan saran terkait legalitas perusahaan kami, mengingat waktu yang sudah begitu panjang untuk diskusi kali ini? Ya, mungkin bisa memberikan kesimpulan atau saran terhadap perusahaan kami supaya perusahaan kami bisa menjadi lebih baik juga ke depannya. Karena tanpa dukungan dari kantor auditor hukum Dubi Nusantara, saya selaku direktur utama juga merasa sangat bersyukur bisa dibantu untuk dicek legalitasnya supaya kami bisa beroperasi dengan lancar dan juga tentunya aman secara hukum. Begitu ya, ibu-ibu sekalian. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi saja untuk kantor auditor hukum Dubi Nusantara. Dipersilakan. Untuk legalitas perusahaannya itu saran dari kami kalau misalkan kalian mau sah perusahaannya itu kalian yang memang harus membuat izin usaha asuransi itu mendaftarkannya itu ke dari OJK kayak gitu. Terus eh, untuk dokumen-dokumen yang kayak dari nomor 1 sampai dari nomor 1 sampai 4 itu diperoleh dari notaris yang membuat akta perubahan, kemudian didaftarkan ke AHU Kemenkumham. Terus dokumen perencanaan dari nomor 5 sampai nomor 10 itu disusun internal perusahaan, difasilitasi notaris untuk RUPS. Kemudian yang nomor 11 sampai 15, kalau 11 itu perusahaan, 12 kan nggak perlu, terus 13 itu kantor pajak, 14 itu juga kantor pajak,
Kalau izin lokasi itu OSS, kemudian eh, 16 nggak perlu, 17 nggak perlu, 18 dari OJK, kemudian 19 Disnaker, 20 Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian jam sostek itu ya ke BPJS. Perjanjian kerja ini ke Disnaker juga. Kalau yang perjanji dari 26 itu sampai 30 itu juga opsional, itu dibuatnya internal notaris, tidak perlu didaftarkan ke pemerintah. Kesimpulan dari kami sebagai auditor itu pemeriksaan dan analisis terhadap kinerja operasional, keuangan, serta kepatuhan perusahaan melalui beberapa klasifikasi terhadap standar dan prosedur yang berlaku dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada kategori cukup. Perusahaan mampu menjalankan aktivitas inti secara stabil dan menjaga operasional tetap berjalan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian, seperti kelengkapan berkas yang belum ada untuk memenuhi kualifikasi suatu perusahaan. Baik, terima kasih dari Kantor Auditor Hukum Dubi Nusantara yang sudah menyampaikan analisis hukumnya kepada kami. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan kami untuk selanjutnya bagaimana kami akan melengkapi legalitas perusahaan kami. Dalam artian kami di sini masih perlu hati-hati ya, Ibu ya, terkait perusahaan ini karena masih ada nih izin yang belum lengkap. Takutnya nanti kami dapat terkena sengketa hukum ya, Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu? Baik, nanti bisa diskusi lebih lanjut ya terkait pengurusan perizinannya, mungkin bisa dibantu dari Kantor Auditor Hukum Dubi Nusantara terkait ini asuransi kami. Karena lumayan banyak juga pelanggan kami terkait asuransi ini. Karena proteksi kargo ini setiap harinya orang mau ngirim paket gitu. Takutnya kalau semisal ada masalah hukum, nanti bisa berimbas kepada konsumen kami itu tadi. Jadi dari mungkin rekan lain, Mbak Wenda, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin dari perwakilan perusahaan. Sini saya izin duluan ya, undur diri dari apa, Direktur Utama. Jadi nanti saya serahkan dulu ke Mbak Wenda untuk menutup diskusi hari ini. Terima kasih untuk auditor, ibu-ibu auditor yang sudah turut hadir di sini dan memberikan analisis hukumnya kepada kami. Saya selaku Direktur Utama PT Asuransi Proteksi Kargo Nusantara, izin pamit undur diri duluan ya. Mohon maaf rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum. Oke, maaf ya ibu-ibu sebelumnya. Kayak gini, kalau nge-Zoom ada aja kekurangan. Oke, ibu-ibu, terkait dengan audit hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dari tim audit, solusi-solusi dan tanggapan bisa mempermudah kami dalam mengurus kelengkapan berkas-berkas kami yang masih kurang. Untuk kemungkinan dari perusahaan kami, semoga kedepannya bisa terus dibantu oleh ibu-ibu sekalian dalam hal melengkapi berkas-berkas kami dan tentunya semoga kerjasama kita ini terus berlanjut sampai ke depannya. Baik, itu saja dari tim perusahaan kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Kami sebagai auditor juga ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Oke, mantap guys. Sorry ya, aku keluar-keluar terus karena lagi nge-record. Ini Mungkin udah akan menjadi ide yang sangat rekamannya. bagus. Nanti aku yang kirim. Oke, izin keluar ya guys. Terima kasih. Oke, thank you, thank you. Oke, makasih guys. Dawenda dan semuanya. Dawenda. Bye. Thank you. Cuan. Mana cuannya? Bayar.